Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Jumatanisa Almawadah dengan nomor induk mahasiswa 2019-07346 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahah dari suatu masyarakat itu tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 dasar, yaitu yang pertama agama, yang kedua hidup atau jiwa, yang ketiga keluarga atau keturunan, yang keempat itu harta atau kekayaan, dan yang terakhir itu intelektual atau akal. Imam Ghazali menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan manusia itu adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Menurut beliau juga, kegiatan ekonomi merupakan kebijakan yang dianjurkan oleh agama Islam. Imam Al-Ghazali membagi manusia dalam 3 kategori. Yang pertama, orang yang mementingkan kehidupan dunia. Yang kedua, dan golongan ini termasuk golongan orang-orang yang celaka. Yang kedua, orang yang mementingkan tujuan akhirat atau daripada tujuan duniawi, dan golongan ini termasuk golongan yang beruntung. Dan yang ketiga, golongan yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhiratnya. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Ia mengidentifikasikan 3 alasan mengapa seseorang itu harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Yang pertama, untuk mencukupi kehidupan hidup bagi orang yang bersangkutan. Yang kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Dan yang terakhir adalah untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Mayoritas pembahasan Al-Ghazali sendiri ini mengenai berbagai pembahasan tentang ekonomi terdapat dalam kitabnya, yaitu kitab yang berjudul Ihya Ulum Ad-Din. Bahasan ekonomi Al-Ghazali sendiri ini dapat dikelompokkan menjadi pertukaran sukarela dengan evolusi pasar, produksi, barter, dan evolusi uang, serta bagaimana peranan negara dan keuangan publik. Nah, materi yang selanjutnya adalah mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi yang terdapat dalam kitab Ihya Ulum Al-Din. Di sini, bahasa ekonomi Al-Ghazali dapat dibagikan atas beberapa bagian. Yang pertama adalah pertukaran sukarela dan evaluasi pasar. Pasar merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Menurut Al-Ghazali, setiap perdagangan harus menggunakan cara yang terhormat, karena sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan bersamaan dengan para pelaku dosa besar, kecuali yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah produksi. Al-Ghazali memfokuskan kegiatan ekonominya pada jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar ekonomi Islam. Di sini, produksi juga dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Al-Ghazali menganggap kerja adalah sebagai bagian dari ibadah seseorang. Apabila ada sekelompok orang yang memproduksi barang dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban masyarakat telah terpenuhi. Nah, yang kedua adalah hierarki produksi. Al-Ghazali membagi aktivitas produksi dalam 3 kelompok, yaitu industri dasar, aktivitas penyokong, dan aktivitas komplementer. Dan yang terakhir adalah tahap produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Al-Ghazali mengidentifikasikan 3 tingkatan persaingan, yaitu persaingan yang wajib, persaingan yang disukai, dan persaingan yang tidak diperbolehkan. Nah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Barter dan evolusi uang, problema barter dan kebutuhan terhadap uang. Pertukaran barter menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan, di mana tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran efektif tanpa ekuivalensi. Uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi. Uang akan memiliki nilai jika digunakan dalam pertukaran. Al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu tujuan emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Pemalsuan dan penurunan nilai uang. Standar uang komoditas dulunya muatan logam satu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut. Pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan, tapi berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Namun, apabila pencampuran logam dalam koin merupakan suatu kebijakan dari pemerintah dan diketahui oleh masyarakat, maka hal ini dapat diterima. Larangan riba. Riba merupakan penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya. Sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual, ada dua cara bunga yang muncul dalam bentuk yang tersembunyi, seperti bunga yang muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan lain-lain dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu yang berbeda. Jika dalam waktu yang sudah ditentukan dan tidak segera mengembalikan barang tersebut, maka akan ada permintaan untuk melebihkan jumlah komoditi tersebut. Jika jumlah komoditas yang diperlukan tidak sama, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut dengan riba fadl. Menurut Al-Ghazali, kedua bentuk transaksi tersebut hukumnya haram. Peran negara dan keuangan publik, kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Al-Ghazali menekankan bahwa negara juga harus mengambil tindakan untuk menegakkan kondisi secara internal dan eksternal. Al-Ghazali juga mendukung Al-Hisabah, yaitu sebuah badan pengawas yang dipakai banyak negara Islam pada waktu itu, dan berfungsi untuk mengawasi praktik besar yang merugikan. Keuangan publik meliputi sumber pendapatan negara, utang publik, dan pengeluaran publik. Disiplin ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mengalokasikan sumber daya alam secara efisien. Hubungan antara Islam dan ekonomi adalah Islam mengatur ekonomi dengan mengaplikasikan ajaran Al-Quran tentang bagaimana mengatur suatu perekonomian. Ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi murni dan ilmu fikih muamalah.